Saudara-saudari pencinta intisari Sabda Harian yang terkasih, salam jumpa lagi. Hari ini Sabtu 22 Mei 2021, Pekan Paskah ke-7, kita akan bacakan dan renungkan perikop Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Saya bacakan Injilnya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menjelang Hari Raya Pentakosta, akhir dari masa Paskah, selain tema Roh Kudus yang sedang kita renungkan dan doakan dalam novena, kalender liturgi menampilkan bagian terakhir Injil Yohanes tentang murid yang dikasihi dan Simon Petrus. Tokoh Simon Petrus yang telah dipulihkan kemuridannya telah kita baca dan renungkan hari kemarin. Adapun dua intisari yang kita bisa tampilkan dari perikop hari ini adalah keistimewaan murid yang dikasihi dan sejenis kecemburuan Petrus atas nasib murid tersebut. Murid yang dikasihi sangat istimewa dan menjadi model kemuridan dalam Injil Yohanes karena ia selalu mengikuti Yesus, setia sampai akhir. Menjadi murid sama dengan mengikuti. Kata bahasa Yunani dari kata mengikuti adalah akolutheo, yang persisnya berarti ikut dari belakang, bukan dari samping, apalagi berada di depan guru. Makanya ketika Petrus menoleh, ia melihat murid itu sedang mengikuti mereka dari belakang. Dialah murid yang setia sampai di kaki salib, kepada siapa Ibu Yesus dipercayakan. Dia istimewa karena selalu ikut Yesus dari belakang, dan setia sampai di kaki salib. Beda dari murid yang lain yang tidak sampai di kaki salib karena takut. Saudara-saudari yang terkasih, pesan dari teks ini kita lihat lebih lanjut. Kelihatannya Simon Petrus cemburu dengan keistimewaan murid yang dikasihi Yesus. Dia menanyakan nasib murid yang dikasihi tersebut. Kelihatannya Petrus terlalu sibuk dengan murid itu. Makanya Yesus menegaskan kepada Petrus, "Engkau ikutilah aku." Setiap murid memiliki keunikan dalam mengikuti sang guru, dan setiap murid memiliki tugas pelayanan masing-masing sesuai dengan kapasitas dan tugas yang diembankan Tuhan sendiri. Yang paling penting adalah status sebagai murid Kristus. Sementara tugas pelayanan itu adalah tambahan yang tidak menambahkan nilai status kita sebagai murid. Baik paus, uskup, imam, awam, dan lain-lain, semuanya adalah murid Kristus. Semuanya sama di hadapan Yesus.
Itu yang utama. Tugas pelayanan tidak menambah nilai status sedikit pun menjadi murid Kristus. Ini adalah eklesiologi Injil Yohanes, bahwa semua murid setara sejauh dia tetap dan setia mengikuti Yesus dari belakang. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, 1-2 sentuhan yang boleh saya tampilkan dari Injil dan permenungan kita. Menjadi murid Yesus berarti ikut Dia dari belakang. Menjadi murid menjadi dasar semua tugas perutusan. Seseorang bisa menjadi pelayan, gembala, atau saksi Kristus yang baik sejauh dia dekat dengan Yesus dan selalu mengikutinya dari belakang. Mari kita ikut Yesus dari belakang. Biarkan Yesus selalu ada di depan kita. Semoga Tuhan memberkati.